Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, hingga nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua terdorong untuk ikut kajian pada malam hari ini. Karena ya memang mereka ada yang bergabung di grup kita, ada yang belum dikasih nikmat iman, nikmat Islam, sehingga jatuhnya nantinya malas gitu. Aduh, ada Zoom lagi gitu. Beda dengan kalian yang memang sudah gabung, itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Saya pengen belajar, saya pengen serius, akhirnya terdoronglah untuk gabung. Karena ya itu yang lain belum tentu bisa sampai seluar biasa kalian gitu untuk gabung, karena ya sudah beberapa kali pertemuan, ada mungkin ya beberapa anggota yang kayak jenuh gitu kan, nah belajarnya gini-gini doang, tapi teman-teman ya dikasih nikmat itu supaya tetap bertahan begitu ya. Terus kemudian tak lupa juga nikmat sehat ya, untuk teman-teman yang sehat ya, teman-teman harus selalu bersyukur, maupun sakit juga sebenarnya harus tetap bersyukur gitu, karena ya memang banyak segala hal yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian nikmat kesempatan, di mana yang lain memiliki ingin gabung, tapi ternyata nggak dapet gitu ya, nggak dikasih kesempatan sama Allah gitu ya. Nah atas nikmat-nikmat tersebut kita harus senantiasa bersyukur. Dengan cara seperti apa? Baik-baiknya bersyukur adalah menjalankan segala perintahnya gitu kan, berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain begitu. Kemudian tak lupa salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tak lupa kepada kita selaku umatnya, insyaallah taat pada ajaran sampai yaumul akhir nanti, amin. Dan semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, amin. Seperti biasa, tahan intinya saya mengajak teman-teman semuanya untuk selalu bersolawat ya, ketika sudah masuk Jumat, banyaklah bersolawat, karena bersolawat di hari Jumat adalah salah satu amalan paling afdol ya, paling afdol yang dilakukan pada hari Jumat seperti itu. Jadi minimal sekali ya, minimal teman-teman bisa solawat 100 kali gitu, atau misalkan lagi dengerin ya, sambil dengerin kalian sambil bersolawat gitu ya. Karena ya pahala udah gitu ya, ganjarannya begitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan di judul, bahwasannya kita akan membahas, kita sudah masuk ke makhrajul huruf. Ya, makhrajul huruf di mana ya yang saya sudah sampaikan bahwasannya ketika teman-teman makhrajul hurufnya salah, satu saja nyasar ke huruf lain beda arti ya. Dan kesalahan makhrajul huruf adalah termasuk kesalahan yang jali, kesalahan yang fatal gitu, karena dapat merusak makna gitu. Makanya siapapun guru dimanapun biasanya mengajarkan sesuatu hal itu pasti makhrajul huruf dulu ya, mengajarkan ngaji pasti makhrajul huruf dulu. Contohnya apa? Iqra ya. Contohnya yang kita biasa lakukan adalah Iqra kan, metode Iqra. Seharusnya ya guru-guru kita yang mengajarkan Iqra itu mengajarkan makhrajul huruf terlebih dahulu, setiap hurufnya kan. Biasanya Iqra 1 itu pengenalan huruf ya kan. Nah, pengenalan huruf itu seharusnya dilakukan dengan mengenalkan hurufnya apa dan dibacanya seperti apa dan makhrajul hurufnya di mana gitu. Kenapa dari kita banyak orang yang membaca Iqra sampai tamat tapi akhirnya belum bisa membaca Al-Qur'an, belum bisa makhrajul hurufnya tepat?
Kenapa? Karena ya itu pengajarannya yang salah seperti itu. Sampai makanya kalau teman-teman mencari guru nih, ketemu guru ngaji, tanyain makhraj dulu. Kalau tahu berarti bisa teman-teman bisa belajar ke situ. Tapi kalau belum tahu makhrajul huruf dipertanyakan gitu. Selama ini kalau makhrajul hurufnya belum benar, terus bacanya seperti apa gitu ya. Nah, begitu. Kalau nanti teman-teman mencari guru di tempatnya masing-masing, nah cari yang bisa kalau ditanya makhrajul huruf bisa jawab seperti itu ya. Kalau saya itu patokannya gitu. Kalau nyari guru ditanya makhrajul huruf bisa jawab atau enggak. Kalau enggak bisa, saya ya ragu gitu ya. Tapi kalau bisa, sudah dipastikan bahwasanya ini memang pernah belajar Al-Qur'an seperti itu ya. Nah, sekarang tentang bahwasanya kemarin sudah disampaikan makhrajul huruf itu ada terbagi menjadi 5 dan yang kita akan pelajari pertama adalah huruf halqiyah. Ya, sekaligus langsung 6 ya. Untuk kedepannya mungkin ya cuma 3 gitu kan ya, 3 huruf doang gitu ya. Ini sampai 6 karena ya soalnya sepaket gitu dan terhitungnya mudah. Mudah nggak ya? Enggak kayaknya. Murid saya itu ada yang kesulitan membedakan huruf H dan huruf H gitu ya. Yang privat itu ada yang kesulitan membedakan huruf H, mana huruf H, mana huruf H. Karena ya terbiasa dengan pelafalan yang salah, akhirnya ya itu terbiasa karena sesuatu hal yang terbiasa itu kan melalui proses yang panjang gitu ya. Akhirnya terbiasa dan sulit untuk mengembalikannya. Kalau sudah salah, sudah menjadi kebiasaan, itu sulit untuk mengembalikannya. Kenapa? Ya karena itu sudah melalui proses yang panjang gitu. Nah, untuk memperbaikinya lagi harus proses yang panjang lagi. Makanya di awal saya bilang kalau teman-teman dengan ikut grup kita ini gitu kan pembelajaran ini pengen cepat-cepat lebih baik live. Kenapa? Karena saya nggak sanggup gitu. Karena memang kebiasaan mengucapkan makhraj dengan benar itu harus melalui proses yang panjang gitu. Nggak ada yang instan. Jangan percaya kalau ada pelatihan 2 minggu bisa baca Quran, ya jangan percaya karena saya pun tidak bisa seperti itu, begitu ya. Kemudian yang saya gunakan ini ya ini dari guru saya ya nanti akan ditampilkan seperti itu ya. Di mana sih sebenarnya letak makhrajul huruf yang tepat itu, begitu. Bentar, share screen dulu. Bentar. Nampak nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, siap. Ya, nampak Kang. Oke, nah ini maksudnya ada sih? Ada ya. Ini namanya huruf halqiyah. Ya, huruf halqiyah adalah huruf tenggorokan yang dimana semuanya memang berasal dari tenggorokan ya, nggak ada yang lain. Bentar. Seperti itu ya. Ini huruf tenggorokan. Nah, ini adalah huruf tenggorokan seperti itu ya, huruf halqiyah namanya. Ingat halqiyah al-halq. Halq itu ya tenggorokan. Halq itu sebenarnya artinya ini nih, apa namanya? Apa tuh namanya? Jelasinnya gimana sih? Bulat ya, bulat nih. Halqiyah tuh gini nih, halq. Nah, halq itu lingkaran ya. Halq itu aslinya lingkaran gitu. Maksudnya ada di sini ya lingkaran. Nah, yang ada di kita itu tenggorokan kita itu kan berbentuknya lingkaran gitu. Nah, begitu halq itu aslinya seperti itu. Dan wafi salatu makhraj ya, bahwa makhrajnya itu terdiri dari 3. Nah, 3 tempat gitu. Ada 3 tempat. Makanya setiap tempatnya itu memiliki 2 huruf. Nah, yang pertama aqsa ya, aqsa itu berarti di bawah ya, di pangkal ya, di pangkal banget gitu kan, di bawah. Di aqsa di bawah, terus wasat itu di tengah, kemudian adna itu di ujung ya, di ujung atas begitu ya. Jadi itu yang namanya dengan halqiyah. Halqiyah ini terbagi menjadi 3 gitu. Nanti akan kita bahas gitu. Jadi siap-siap aja yang pengen praktek siapin ya. Kemudian ini. Nah, kita bahas dengan aqsal haq ya. Fokusnya di sininya nih ya, fokusnya di sini yang biru-biru ini. Nah, aqsal haq. Aqsal haq ini sebelumnya kita harus tahu bahwasanya huruf di bawah adalah huruf H ya. Ingat hurufnya kayak gini.
haun, ya, nama hurufnya haun. Nama hurufnya itu haun. Ya, jadi kalau kalian ditanya ini nama hurufnya apa? Ini nama hurufnya haun. Begitu. Jangan jawab cuma ha doang. Ya, nama hurufnya adalah haun. Dan ha ini sebenarnya mudah, ya. Tapi kalau nggak dari bawah, ya nyasarnya nanti ke ha. Ya, nih. Jangan sampai nggak ada bedanya antara ha dan ha. Ya, kalau saya waktu latihan, ketika penyebutan huruf H ya dari dada. Ya, dari dada dulu. Memang salah dari dada, tapi untuk latihan kita berusaha dari dada dulu ya. Ha hi hu. Nah, gitu. Ha hi hu bah gitu. Nah, sebelum lupa saya nyampaikan, sebelum nanti ke makhraj bahwasanya makhraj itu bisa terasa ketika sukun ya. Dia tuh kerasa ketika sukun. Ha hi hu bah lebih kerasa ketika sukun. Nah, begitu. Ada yang mau praktek nggak? Cobain. Hahi hubah. Saya Kak. Ya, Mau, sok. Kak. Yang laki dulu tuh siapa tadi? Tipis ya Kak. Hanya yang H. Jadi sebenarnya ini istilah H tipis dengan H besar itu H tipis dengan H yang besar itu sebenarnya tidak ada. Ya, itu tuh nggak ada sebenarnya. Kalau H ya H dan H dan ya H gitu karena memang itu adalah berbeda gitu ya. Coba. Siapa yang mau praktek? Saya tipis. Jelek Kak, ngelek. H, huruf H. Nyobain ya. Gak ada yang mau nyobain? Mau, Kak. Ada mau. Ya, Hamzah ini kan. Mau. Siapa? Bisa, Kak. Ya, sok. Hahi huba. Masih belum, ya masih belum ke bawah. Caranya itu ke di dada. Ya, caranya untuk latihan dada dulu. Ini makhraj tenggorokan tapi untuk latihan di dada dulu. Hahi hubah. Hahi huba. Hahi hubah. Ya, cobain sampai benar-benar ada di tenggorokan bawah. Ya, ketika sukun ada di tenggorokan bawah. Jangan hahi hubah. Ya, tapi harus benar-benar kuat. Hahi hubah. Hahi hubah. An hani'a minal muslimati an hani'a. Ya, coba. Hahi hubah. Alif mau nyoba. Kalian kalau mau nyoba ya sok nyoba gitu kan, jangan rebutan. Ya, jangan rebutan. Kalau mau nyoba sendiri di mute. Gitu. Ya, sok yang resen tuh, Syams. Ma'arif. Cobain. Hahi hubah. Masih belum. Sok Alif Hatsa. Hahi hubah. Siapa tuh duluan? Hahi hubah. Nah, jangan sampai hahi hubah. Padahal ini huruf H. Biasanya ini fatal ketika hampir semua murid privat saya ketika membaca H di akhir itu malah jadi sisa nafas. Ya, contohnya dzalikal kitabul la raiba fih. Bukan fih sisa nafas, tapi harus tetap kuat. Dzalikal kitabul la raiba fih. Gitu ya. Harus ini contohnya gini nih. Hahi hubah. Gitu harus tetap kuat. Hahi hubah. Benerin Alif. Jadi bukan sembarang hahi hubah, bukan, tapi benar-benar dari dalam. Ya, cobain benar-benar dari dalam. Hahi hubah. Hahi hubah. Coba kalian
Coba nyobain ha dulu, ha. Ha. Udah kerasa paling Ha. bawah belum? Udah kerasa di paling bawah belum? Kalau masih nyasar ke tengah baru ha. Satu guys. Ya, tabrakan suaranya. Suaranya gak jelas Kak. Mau coba. Ya, sok kalian di-mute dulu, di-mute lah semua, di-mute. Ya, yang mau coba sok yang raise hand, yang enggak di-mute yang raise hand aja. Ya, sok siapa? Your name. Aku ya. Ya. Hahihubah. Masih sulit. Bukan hahihubah. Ya. Tapi coba Ulang ya Kak, coba. Ini saya ulangi Ha. ya. Hahihubah. dulu tadi. Tetap kuat, harus kuat. Bukan hahihubah. Tapi hahihubah. Hahihubah. Ini yang kebanyakan salah ketika sukun ya. Bahasanya contoh al-qari'ah. Nah, itu contoh yang salah. Al-qari'ah. Padahal harusnya al-qari'ah. Itu harus jelas. Kalau yang masih bacanya al-qari'ah berarti salah. Kayak sisa nafas itu namanya. Tapi kalau udah tebal al-qari'ah. Ya, cobain. Apriana. Sok, Apriana. Yang lain di-mute. Ya. Coba ya, Kak. Ya. Hahihubah. Masih belum. Ganti. Kang mau nyoba. Ya, sok. Hahihubah. Nah, ya nih bagus nih. Siapa tadi namanya? Aulia. Nah, ya begitu. Jadi jelas dia. Mana nggak? Ya, sok. Hahihubah. Belum. Masih itu. Lagi ganti. Saya. Atau ha. Itu. Ha atau ha. Ha. Siapa yang mau coba lagi? Saya. Ya, sok. Hahihubah. Belum. Hahihubah. Belum, ganti. Akbar, Kak. Akbar tuh. Ya, Akbar, sok Akbar. Akbar Alif. Hahihubah. Belum, itu masih terlalu halus. Bah. Ganti. Alif. Ya, sok Alif. Hahihubah. Hahihubah. Nah, ya Alif bener. Nah, kayak gitu. Dia keras suaranya, kedenger. Makanya mana yang mana yang salah, mana yang benar tuh emang kerasa. Sumpah beneran. Yang lain. Deli. Hubah. Hahihubah. Itu bukan sih? Belum. Aku mau. Aku Ganti. Ya, sok. Hahihubah. Nah, ya kayak gitu tah. Ini yang bagus tadi siapa tah? Barusan tadi bagus. Ganti siapa? Saya, Sok, Kak, ganti. coba, Kak. Aku, Kak. Iya. Hahihubah. Aku mau. Ya, Ya, udah sok. dulu. Ya, sok. Siapa yang mau sok? Aku, Kak. Ya, sok. Hahihubah. Sedikit lagi yang itu. Hahihubah. Ya, sok. Aku tidak yang mana nggak tahu sok siapa. Hahihubah. Ya, resen ya yang pengen resen. Ya, siapa lagi? Udah resen ini. Hahihubah. Gitu bukan? Siapa dulu atau sebutkan kamu namanya Deli. siapa? Deli A. Hah?
Deli. Mana nggak ada resen, gini nggak ada resen. Aku Kak, Senhatul Jannah. Resen dulu yang resen ya, saya sebutin ya. Zipna. Hihubah. Nah, kayak gitu, gini bagus. Pasti. Hihubah. Nah, ya itu bagus sih. Ada tuh kan, ada yang bagus, ada serius beneran. Siapa lagi? Deviana. Yang udahnya, iya, lower hand-nya. Lower hand, yang udah. Ya, bagus. Nah, kita siapa? Yang lain. Coba. Aduh, ya banyak pisan di yang Rena. Rena. Hihubah. Renanya. Ya. Jangan terhenti. Rena jangan terhenti. Ha hi hu bah. Jangan ha hi hu. Nah, ya bagus tapi masih terhenti. Makrosnya benar tapi masih belum ngalir. Hihubah. Masih terhenti Rena, ganti. Aku. Siapa yang belum? Saya Deli. Kak. Oh, Deliani sok Deliani. Hihubah gitu. Bukan. Angga belum. Ya udah gantian. Nah, seperti itu ya. Nanti ada ya lower hand sok atau nanti di huruf yang lain ya gantian. Oke. Ya, jadi ya sok lower hand kalian semuanya. Oke. Nanti disebutin ya. Nah, jadi yang harus terdengar itu dia harus kuat. Nih, contoh yang salah. Sok di mute. Siapa hostnya bantuin ini nge-mute ya. Ya, nanti bukan nanti. Ini contoh Nih, contoh yang salah. Ha hi hu bah. Nah, gitu. Itu contoh yang salah gitu. Soalnya kenapa? Itu kayak halus bener-bener halus gitu. Nggak ada powernya gitu. Kalau ha itu emang harus ada powernya. Ya, contohnya ha hi hu bah. Nah, itu contoh yang benar. Ada powernya. Gitu ya. Dan ngalir ya. Jangan terhenti. Jangan ha hi hu bah. Jangan gitu ya, tapi ngalir. Ha hi hu bah. Kayak gitu. Ya, itu contoh ha. Ya, kita masuk ke contoh berikutnya. Huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah huruf hamzah. Ingat namanya hamzah. Bukan yang lain, awas. Jangan sampai nyasar kalian. Jangan bilang ngejawabnya alif malah. Betul. Kemana ya kalau nyasar? Oh, ini. Nah, ini huruf hamzah. Ya, ingat huruf hamzah yang bentuknya kayak di huruf kaf itu ada ya. Pokoknya hamzah gitu. Pasti teman-teman udah tahu lah huruf hamzah itu kayak gimana. Gitu ya. Ini hamzah juga sama, makrosnya adalah di tenggorokan bawah bareng dengan dengan h. Gitu. Nih, di bawahnya keterangan ada wa takhruju hamzah mutaharrika. Nih, kalau hamzah yang tengah ini itu adalah hamzah yang kalau berharokat kayak gitu bentuknya. A, I, U. Nah, begitu. Ya, tenggorokannya seperti itu. Begitu A. Nah, kalau hamzah ya, takhrijul hamzah sakinah ketika sukun dia benar-benar rapat ketutup. Ya, contohnya, ini kalau hamzah mutaharrika A, I, U. Nah, gitu. A, I, U ngalir ya dari bawah. Ingat dari tenggorokan bawah harus kerasa. Nah, ketika sukun dia jadi terhenti, semuanya nutup. Tuh lihat di situ nutup semuanya ya. Nih. Ba. Nah, nggak ada lagi aliran suara yang keluar. A, I, U, ba. Nah, terhenti gitu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nanti ketemu huruf A
huruf hamzah yang sukun itu teman-teman harus benar-benar henti, nggak bisa ada suara yang keluar. Ya, contohnya alladzina yu'minu. Nah, jadi benar-benar nggak ada keluar suara lagi yang keluar gitu. Benar-benar di sini itu benar-benar nutup, tek gitu ya. Alladzina yu'minu. Nah, kayak gitu. Ya, kalau hamzah yang lainnya contohnya a, i, u, nah itu apa namanya? Dia terbuka dan huruf hamzah ini termasuk yang mudah, tapi ingat bukan sembarang a aja ya. Kalau a itu nggak nyampe ke tenggorokan tengah. Ya, ingat huruf alfabet itu beda dengan huruf hijaiyah. Jadi jangan disamakan huruf alfabet dengan huruf hijaiyah. Begitu ya. Jadi a i u, nah gitu. A i u, nah a i u ba, nah gitu ya. Kerasa tenggorokan bawahnya kerasa. Gitu. Silakan yang mau coba angkat tangan. Sebelas, ya bagus. Banyak sekali. Kalian mantap sekali. Dari bawah dulu, dari bawah dulu. Biar kelihatan. Siapa Eni dulu Eni? Bismillahirrahmanirrahim. A, I, U, Ba. Oke, bagus. Hesti? A, I, U, Ba. Ya, bagus. Siapa lagi nih? Aulia? Bismillah. A, I, U, Ba. Eva, Kak. Oke, bagus. Deviana? Apa nih Deviana suaranya? Aduh, sinyalnya Deviana. Oke, lumayan. Puspa. Ya, itu siapa yang masih bunyi Deviana ya? Kok suaranya nggak jelas? Nah, coba Puspa. Halo. Namanya Puspa nggak ada suaranya juga. Nggak ada. Oh, ada sok. A, I, U, Ba. Oke. Dari atas. Devina. H, I, U, Ba. Oke, mantap. Ya, ini gampang kan, Olivia? A, I, U, Ba. Oke. Ya udah yang lainnya turun. Yang udah jangan angkat tangan lagi ya, gantian. Kasihan yang lain. Ya sok lower hand lagi. Kita masuk ke huruf selanjutnya ya. Emang gitu ya mudah. Ingat harus kerasa di tenggorokan bawah. Ya ini adalah makrosnya tenggorokan bawah huruf H dan huruf hamzah. Ya nanti kerasa ya mana huruf hamzah gitu ya. Cara merasakannya adalah sukunkan ya, sukunkan hurufnya biar kerasa ya. Ha hi hu bah. Oh ada tenggorokan bawah nih benar gitu. Kalau a i u ba, oh ada tenggorokan bawah benar berarti begitu ya. Nah itu satu huruf. Yang harus diperhatikan tadi di huruf hamzah adalah ketika hamzahnya ketika sukun ya, harus ketika h-nya sukun ya. Contoh la raiba fi al-qari'ah wairul likulli humazatil lumazah. Jadi zah gitu ya, bukan zah sisa nafas, bukan ya, hati-hati begitu. Nah, next dulu. Kita masuk ke tenggorokan tengah. Wastul haq ya, wasatul haq itu adalah tenggorokan tengah ya. Minutqah lisan mizamar ya, makhrajul ain summa ha'u. Nama hurufnya adalah huruf haun ya, huruf haun. Nah, kalau ini gampang nih buat teman-teman tadi, teman-teman nyasar dari huruf H ke huruf H. Begitu ya. Lower hand dulu. Siapa tak ada? Tunggu dulu.
Nah, ini huruf H ya, huruf H. Kalau H di sini berarti halus, dia benar-benar halus. Ya, huruf halus. Ha, hi, hu, bah. Ada di tenggorokan tengah tempatnya ya. Makhrajul hurufnya di tenggorokan tengah. Ha, hi, hu, bah. Gitu. Ini gampang banget sih sebenarnya. Contoh penggunaannya di Bismillahirrahmanirrahim gitu, atau enggak Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Atau di yang lainnya yang ada haknya begitu ya. Fasabbih bihamdi rabb. Nah, gitu. Huruf H. Gitu. Ini cukup mudah, beneran asli mudah banget sih ini huruf H. Ya, yang penting halus ya, yang penting halus gitu ya. Ya, gitu. Ada yang mau nyobain? Sok angkat tangan yang nyobain. Raise hand. Bet. Yang udah nyobain di huruf yang lain, please, kasihan yang lain yang belum benar. Oh, nyoba lu. Ya. Kasihan nih yang baru dia nih, coba dia nih. Dia nih ada nggak? Suaranya kecil nggak sih? Hahihubah. Dia nih ada nggak nih? Ada nggak suaranya? Nggak ada suaranya ya? Suara kedengaran ya? Livia ada Livia. Hahihubah. Lagi ulangi. Hahihubah. Oke, bagus. Fadilah. Hahihubah. Lagi. Hahihubah. Oke. Your name. Hahihubah. Oke, bagus. Bagus gini. Sinta. Hahihubah. Oke, udah bagus. Rahmatul terakhir nih, Rahmatul. Ummah. Hahihubah. Oke, ya gampang kan? Kalau huruf ini memang beneran gampang ya. Huruf H ini gampang. Jadi ha, hi, hubah. Yang harus diperhatikan adalah yaitu ketika ketemu huruf ini banyak orang yang belum bisa mempraktekkan gitu ya. Kalau ketemu contohnya Ar-Rahman susah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Ha benar-benar halus gitu. Dan huruf H ini termasuk yang mudah tapi memakan banyak tenaga gitu ya. Biasanya kalau kebanyakan H malah pegal ya, ininya malah pegal begitu ya. Ya, silahkan di-mute lagi. Ya, kemudian huruf selanjutnya adalah huruf Ain. Ya, ini susah. Ya, termasuk huruf yang Ain ini susah untuk dipraktekkan. Ya, padahal mah gampang. Ada di tenggorokan tengah ya. Ain gitu ya. Nama hurufnya Ain. Ya, ingat tadi yang pertama adalah huruf Haun, Hamzah, Haun, sekarang Ainun. Ya, nama hurufnya Ain. Ya, nama hurufnya Ainun. Ya. Saya yakin teman-teman udah tahu, udah kebayang hurufnya kayak gimana ya. Ini namanya hurufnya Ainun, ya, huruf Ain. Ai'uba. Nah, kayak gitu ya. Lebih susah sebenarnya, susah. Kalau latihan Ai'uba gampang, pas prakteknya malah nyasar ke huruf A nantinya. Nah, gitu ya. Nyasar ke huruf Hamzah. Begitu ya. Pada prakteknya ini ada tenggorokan tengah. Cobainnya Ai'uba gitu ya. Banyak.
Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Oh, rabbil alamin. Gitu. Iyyaka na'budu. Nah, gitu. Iyyaka di situ ya. Jangan terhenti. Ingat huruf ain itu ketika sukun nggak bisa terhenti. Ya, jangan iyyaka na. Nah, itu nyasar nanti ke huruf ain. Karena nyasar ke huruf hamzah. Karena huruf ain itu dia tidak terhenti. Ya, jadinya gini. Ai'uba. Nah, dia itu sebenarnya nanti kita belajar di sifatul huruf, dia termasuk huruf yang wasat ya, huruf apa namanya tawasud gitu, tengah-tengah. Dia agak terhenti gitu ya, agak terhenti gitu. Ada penghentian tapi masih ada keluar suara gitu. Ai'uba gitu ya. Ai'uba gitu. Sok angkat tangan yang pengen, nanti dipilih lagi. Eva Anggraini. Aku Kak. Ya, yang pengen resen, yang pengen. Coba Eva Anggraini. Ai'uba. Ain sukunnya masih terhenti. Ya, jangan terhenti. Ai'uba. Coba. Ai'uba. Nah, kan masih teman-teman kerasa nggak sih kayak ai'uba malah gitu, ya. Tapi harus terhenti. Ai'uba. Kalian yang ngechat terus saya kan nggak bakal dilihat. Saya ngelihatnya yang partisipan. Ya, yang angkat tangan. Coba lagi. Ai'uba. Ai'uba. Nah, nanti diperbaiki lagi pas sukunnya. Ya, dia masih kayak terhenti gitu kalau Eva. Ganti Kak Dwi. Oke. Bismillah. Bukannya Uba. Nah, ini sama huruf di ketika sukunnya ya. Ketika sukunnya ai'uba gitu. Kak Dwi dulu. Uba. Oke, nanti diperbaiki di sukunnya, masih sulit ya. Sukunnya tuh maksudnya yang mana, Kang? Yang mati atau ain mati di ba. Nah, itu. Begitu. Lanjut Rena. Ai'uba. Nah, mantap. Meita. Ai'uba. Nah, ini sama kayak tadi, ain sukunnya terhenti. Ingat ketika sukun jangan ai'uba, jangan terhenti, tapi ngalir. Ai'uba. Coba sekali lagi Meita. Ai'uba. Masih, nanti diperbaiki lagi ya yang sukunnya itu. Ya, Hesti, coba Hesti. Tunggu. Ai'uba. Nah, bagus, Hesti udah bagus. Lanjut Eni. Bismillah. Ai'uba. Oke, bagus. Siti Aisyah. Ai'uba. Oke, bagus. Nah, ini bagus lagi. Tuh, Winnie. Ai'uba. Nah, bagus juga. Terakhir, Ange. Ai'uba. Sukunnya apa sukunnya ya? Diperbaiki lagi. Oke. Nah, itu ya. Beberapa ada yang bagus. Nah, itu makrosnya di tenggorokan tengah ya. Ada huruf A. Ya, ai'uba. Itu ada hubah. Itu di tenggorokan tengah. Yang H ingat harus halus. Benar-benar halus ya. Contohnya di Al-Fatihah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu huruf ain juga banyak di Al-Fatihah juga ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau di huruf
atau di iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu. Hurufnya harus jelas. A-I-U-Ba. Begitu ya. Terakhir, ya waktunya nggak kerasa, buset, 1 jam. Ini terakhir, adnal haq. Adnal haq itu ada di atas, ya. Adnal haq itu di atas. Nah, ini biasanya nih jadril lisan ma'al hanak lahmi gitu. Jadi apa namanya? Lisan belakang kita itu hampir nempel ke hampir nggak nempel. Kalau nempel nanti ada babnya yang lain. Ini hampir nempel ke hanak. Hanak itu hanak lahmi itu tenggorokan, iya apa namanya teh? Bukan tenggorokan, langit-langit belakang. Ya ini di sini nih ada nih langit-langit belakang tuh lehernya. Lidah belakangnya itu hampir dekat dengan apa? Langit-langit belakang gitu. Tapi ini tetap keluarnya di tenggorokan ya. Dan ini huruf ini itu ada 2 yaitu ghainun summa khaun ya. Dan ini biasanya dia terdengar seperti ada dengkurnya ya, kayak ada ngoroknya gitu. Gho gitu ya. Gho. Contohnya ghairubau. Nah, gitu. Nah, ada dengkurnya, pokoknya kayak ada dengkurnya gitu. Ghairubau. Coba diperhatikan tuh, posisi lidahnya seperti apa gitu ya. Cobain lidahnya seperti itu dulu. Ghairubau. Gitu ya. Harus ada dengkurnya, bukan harus ada sih. Karena otomatis biasanya kalau makhrajnya benar itu ada dengkurnya. Jadi bukan gogi gubag. Nah, bukan G. Ingat, ghain itu bukan G. Ya, jadi bacanya ghairubau gitu ya. Nggak bisa dia kayak sama kayak G itu nggak bisa. Dia bacanya bukan gogi gubag. Ya, tapi ghairubau gitu. Nah, khusus huruf ghin ketika sukun dan sebelumnya itu huruf apa namanya? Huruf fathah dan dhammah, dia jadi tebal. Ya, contohnya ghairil mau. Nah, kan huruf sebelumnya adalah fathah. Ghairil mau. Ya, posisi lidahnya dia jadi tebal gitu, naik ke benar-benar keangkat gitu. Ghairil mau. Gitu ya, bacanya ghairil mau gitu ya. Jadi tebal, pokoknya jadi tebal, bukan ghairil bukan ghairil bukan, tapi ghairil mau. Ya gitu, sebagian besar lidahnya itu naik ke langit-langit. Seperti itu ya. Bacanya ghairubag. Intinya sih lebih kepada dengkurnya. Kalau saya membedakan ghin dengan G itu ya penting ada dengkurnya gitu ya. Begitu. Coba sok resen. Coba Muh Akbar. Sok Muh Akbar. Gogi gubag. Kedengeran nggak sih teman-teman? Enggak kan ya? Kedengeran kok. Coba Akbar lagi. Akbar, halo. Ulang. Gogi gubag. Wah, sinyalnya kayaknya Akbar. Tidak mungkin. Aku lupa tuh. Rita di kacang. Halo, assalamualaikum. Masih buruk jaringannya. Salam. Enggak. Kayaknya yang Juga bermasalah punya Kak Sandi Jelas kan? deh. Kak Sandi kayaknya sama. Jelas Ini kan? yang bermasalah punya Kak Sandi, sinyalnya jelas. Suaranya jelas. Tadi jelas kok ya.
Coba Akbar ulangi, Bar. Halo, Prof. Nah, ya udah kedengeran, sok. Maaf. Ya, Kak. Ulang, Kak. Ya, ulang. Ragi gubak Masih G, itu masih G. bag Lagi, sekali lagi. Harus ada ge harus ada dengkurnya. Gitu. ragi gubak Itu udah ada dengkurnya belum? Belum, Susah. belum. Belum kan ya? Yang lain ngerasain kan ya? Belum ada dengkurnya itu kerasa yang lain. Tuh kan gitu. Nih bedain sama saya nih. Roribau. Nah, ada kan dengeran? Nah, coba ganti dulu. gubak Nah, agak mendingan tadi ini yang barusan. Ya, lanjut Eva. Kogi gubak. Tuh, yang lain coba bisa ngerasain bener nggak nih? Belum. Si kurang, Belum Kak. ya kan? Belum kan tuh, kan belum ada dengkurnya. Masih G, itu. masih G. Nah, kan masih kerasa ya. Mana G, mana Rin. Itu kerasa banget beneran. Ya, mana? Coba yang udahnya lower hand dulu. Alif baca, alif. Alif nggak jadi. Gagil gubak. Nah, Bukan. siapa nih kalau tuh kasihan yang belum melatih Ibu Melati. Dari tadi aku nih nunggu. Saya Kak. Ya, Melati sok. Gori gubak. Ya, agak mendingan lumayan. Anak Kak. Iya, tenang ditunjuk tenang. Gustianti. Gori gubak. Ya, lumayan ya. Tapi jangan mubalaghah, malah keluarnya angin. Ya. Coba Rizka. Gori gubak. Nah, iya bagus nih. Ini kan kerasa. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi? Anak Kak belum. Yang belum sama sekali. Dari tadi udah nunggu. Mana siapa lo? Aku mau. Coba yang belum sama sekali, yang udahnya tuh lower hand, yang udahnya, yang belum sama sekali dulu. Ayon Kang. Aku, Kak, saya Kak. Aku belum. Saya Kak. Ini yang cowok belum nih, yang cowok tadi Akbar doang. Siapa yang cowok? Aku, Kak, aku Zaki. Aku. Ya, sok Zaki. Rori gubak Nah, lumayan, ya bagus nih. Gobak. Coba yang lain siapa lagi? Aku. Rara. Gori gubak. Nah, belum. Akhirnya ya, yang akhirnya belum. Ajis. Bang Ajis. Gori gubak. Coba yang lain udah belum nih kira-kira? Kurang. Saya belum. Oh, kurang kan ya? Kurang kan? Kerasa, yang kurang tuh pasti kerasa. Belum kedengeran nggak? Gori gubak. Ya, yang lain dulu ya. Sampai yang belum. Dia Wardah, Kak. Siapa sih yang belum dah? Atau nggak bisa Dia ngiriin Wardah. yang udah belum itu? Dia Wardah, Kak. Dia Wardah ya, Kak. Yang mana tadi? Hah? Dia Wardah. Ya sok Dewa Wardah. Bismillah. Gori gubak. Akhirnya ya di sukunnya. Ingat jangan mantul, jangan sampai mantul. Gori rubau. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, Kak. Ya, sok. Gori gubak. Nah, ya bagus. Kayak orang ini ya. Orang nggak bisa ngomong. Yang lain, Irma, Malabeta. Bau. Kedengeran nggak Kak suaranya?
Ya, kedengeran. Hagibubag. Coba yang lain. Masih Kalau G. menurut saya sih belum Masih itu G. masih G. Belum, Kak, belum. Iya kan, masih G. Saya Kerasa yang banget kan ya. Siapa? Lo, saya belum. Aku. Puput, Kak. Puput. Adi, Ya, sok Kak, Adi. Puput. Kak. Hagibubag. Nah, lumayan. Oke. Ulang, Kak. Ya, sok atuh. Hagibubag. Oke, mantap. Terakhir siapa ya? Siapa terakhir ya? Aku. Yang belum sama Your sekali, name. yang belum sama sekali. Saya belum Kak. Udah dari tadi. Your name. Jurnal tadi udah. Liza udah kan tadi? Iya. Iya. Afifah, pengennya Afifah. udah. Saya belum Kak. Afifah. Dari awal. Dede nggak? Hagibubag. Nah, kayak gitu. Bagus. Tafil udah bagus. Dia pelan aja, nyantai, jangan buru-buru. Kalian yang pengen raise hand ya, yang raise hand. Ya, yang pengen kalian raise hand. Ya, dah. Lower hand dulu, lower hand. Semuanya lower hand. Ya, udah. Nanti lanjut ke huruf kho. Ya, ini huruf kho sama harus ada dengkurnya. Ya, bukan ho. Bukan ho. Bukan ho, hi, hu, bah. Bah. Tapi dia ada dengkurnya gitu ya. Lihat coba. Lihat di gambarnya. Lihat di gambarnya itu gitu tuh posisi lidahnya itu seperti itu ya. Hampir jadi lidah belakangnya itu hampir nempel ke langit-langit belakang. Gitu hampir nempel. Gitu dan dia ingat harus ada dengkurnya. Ya, ada dengkurnya dia. Kho, khi, khu, bah. Kalau belum ada coba paksain supaya ada ininya apa dengkurnya gitu kan muntah-muntah kalian ya. Kho, khi, khu, bah. Gitu. Ya, gitu ta. Ada kayak gini ya. Gitu ya. Nah, khofi khubah. Yang pengen resen, sok yang pengen resen, yang pengen. Nanti ditunjuk ya dari atas mulanya. Yang lainnya mute dulu. Namanya ya yang atas. Rena udah nanti gantian hela yang belum bisa. Ayo mau Lydia. Hahihubah. Lumayan, ya lumayan bagus. Terus Fadilah sama Ningrum. Hahihubah. Nah, udah bagus nih, Ma. Putri. Oh, bagus ini juga. Siti Aisyah. Hagibubag. Jangan monyong semua ya. Ulang. Sok ulang. Hagibubag. Oke, lumayan. Nah, Khibah. Eva. Hagibubag. Belum. Ingat nih pengkhusus huruf kho. Huruf kho itu ketika dia sukun, dia jadi tebal, ya. Kho, khi, khu, bah, gitu ya. Kho, khi, khu, bah, gitu ya. Jadi ya dia kho, khi, khu, bah, ketika dia sukun jadi tebal, bah, gitu, ya. Bah. Nah, jadi bukan kho, khi, khu, bah, bukan bah. Tapi khohi khubah gitu jadi tebal ya. Kalau ketemu sukun. Begitu. Ada gin-ginnya ya. Nah, begitu. Siapa lagi nih? Bentar. Yang belum bisa.
Oh, Yang udahnya coba raise eta lower hand dulu yang udahnya. Winnie. Khafifubah. Oke, lumayan. Siapa lagi? Rizky Kamaludin. Khohibah. Kedengaran nggak, Kang? Lagi. Khohibah. Belum ya? Belum. Keras satu kan aku sendiri belum. Khohibah. suaranya Belum. kurang. Coba Bang Ajis. Yes. Khohibah. Nah, ini bermasalah hampir semuanya bermasalah di sukunnya ketika sukun. Di Siapa ujungnya nih lagi gimana, nih? Kak? Hah? Di ujungnya kayak Nih, mana? contoh lagi nih. Khohibah gitu. Dia huruf yang mengalir ya. Jadi dia itu salah satu huruf yang rokhawah. Rokhawah itu mengalir suaranya ketika sukun juga tetap dia bisa masih ada yang bisa keluar gitu. Khohibah. Nah, masih ada suara yang bisa keluar. Nanti kita baca di sifatul huruf ya. Dia itu termasuk huruf yang rokhawah. Jadi masih bisa suara yang keluar gitu ketika sukun. Khohibah. Nah, begitu ya. Jadi jangan dipaksa berhenti, jangan khohibah gitu, jangan dipaksa berhenti. Gitu. Tapi dia emang huruf yang rokhawah gitu ya. Nanti ngalir. Ya, sok Aulia Putri. Nyobain Aulia Putri. Khafifubah. Ya, Bener nggak? lumayan. Nih, Pratiwi Intan. Khafifubah. Nah, lumayan ya. Disukunnya aja kurang tebal. Siapa lagi nih yang belum pisan? Mayon. Khafifubah. Masih belum ya. Ketika sukunnya. Mantap. Ya. Coba ini Lin. Lin siapa nih Lin? Ya sok. Ya di akhirnya aja di sukunnya kurang ya. Terus Ainur. Khafifubah. Belum. Siapa lagi? Aulia. Tadi Aulia udah ya? Udah tadi. Ini yang tak. Siapa tak? Namanya tak. Saya, Kak. Ya sok. Khafifubah. Nah bagus. Ini bagus nih. Kerasa. Ini nih Rahmat Aditya. Khohibah. Ya lumayan. Jangan buru-buru ya. Tenang. Terakhir. Siap, Bang. Terakhir sama nih terakhir. Yang belum pisan Dewi. Sok Dewi. Nah, kenapa nih Dewi? Belum. Dewi nggak ada kah? Udah ganti. Coba Hilayatun Nafisah. Khafifubah. Oke, bagus. Nah, Hilayatun Nafisah bagus. Nah, begitu ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika sukun ya. Tadi sukun juga banyak salah yang di sukunnya. Jadi masih khohibah gitu. Padahal harus tebal. Khohibah gitu ya. Harus benar-benar tebal. Khohibah. Khohibah.
Kita bagus Zaki, bagus Zaki. Waqikhubah. Oke, nah itu tadi ya huruf tenggorokan yang memang sebenarnya mudah gitu kan. Sebenarnya mudah kalau sering. Terus pertanyaannya kenapa kita kok kesulitan? Ya memang karena kita kebiasaannya salah gitu ya. Jadi ingat suatu kebiasaan itu dilalui dengan proses yang lama gitu. Jadi kalian itu lama gitu proses salah terus lama akhirnya jadi kebiasaan dan untuk memperbaikinya gitu kan untuk membiasakan sesuatu hal yang baiknya juga butuh proses lama juga. Jadi nggak bisa nih satu malam teman-teman latihan langsung bisa gitu kan nggak bisa ya. Langsung bisa satu malam belajar itu nggak bisa. Jadi teman-teman butuh proses. Nah, makanya kalau saya sendiri per hari itu waktu itu belajar gitu kan per hari itu saya akan melafalkan satu huruf satu hari. Gitu. Kalau belajar a benar terus kemana-mana mau ke masjid bilang a mau bilang ke masjid lagi hari selanjutnya di mana-mana lagi naik motor ha sampai benar-benar kerasa dengan makhrajnya seperti itu ya. Nanti pasti enak beneran kalau teman-teman bisa mempraktekkan huruf hijaiyah dengan penyebutan yang benar pasti enak banget gitu ya. Baca juga kayak enak aja gitu. Ya. Nah, huruf halqiyah ini huruf tenggorokan ini bisa kita praktekkan di di surat Al-Fatihah. Ya, coba teman-teman nanti buka surat Al-Fatihahnya. Nah, itu perhatikan. Contoh di ayat pertama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah ketemu huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi huruf H. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu huruf Ain juga. Gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketemu huruf Ain lagi ya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu kan huruf A, huruf Ain, huruf Ain. Kemudian ghairil tuh ketemu huruf gha. Ghairil mau. Yo, huruf ghain yang sukun jadinya ghairil mau. Bukan apalagi salah kalau ghairil magdu. Nah, salah ya, tapi harus ada dengkurnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayak gitu. Ya nanti dipraktekkan. Itu banyak-banyak dipraktekin. Ya habis kegiatan ini tuh ya udah praktekin aja terus-terusan gitu ya. Banyak satu ya kalau pengen cepat-cepat satu hari 2 huruf lah gitu. Latihan satu hari 2 huruf. Ini ada 6 huruf. Nah, berarti teman-teman butuh waktu 3 hari untuk latihan gitu. Latihan terus seperti itu ya. Kalau memang pengen dikoreksi gimana ya caranya? Masa di grup sih nanti ramai lagi. Nah, begitulah nanti cari solusinya dulu. Nah, intinya seperti itu ya. Bacaannya seperti itu huruf 6 huruf halqiyah ya. 6 huruf halqiyah. Ingat huruf halqiyah gitu. Yang pertama ada tenggorokan bawah, bahasa Indonesia tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Ada 6 huruf seperti itu ya. Nanti dipelajari lagi begitu ya. Insya Allah teman-teman pasti bisa lah. Ingat sekali lagi teman-teman, kenapa kok saya kesulitan? Wajar. Kenapa? Karena teman-teman terbiasa sesuatu hal yang salah. Suatu kebiasaan itu terjadi dari proses yang lama gitu kan, dari proses kebiasaan salah, akhirnya menjadi kebiasaan salah gitu. Nah, makanya untuk memperbaikinya berarti gunakan kebiasaan yang baik gitu. Ketika baik, akhirnya nanti jadi benar gitu bacaannya. Seperti itu ya. Jadi ya memang ini perlu banyak latihan seperti itu ya. Begitu. Aduh, ini yang masih angkat tangan ngapain? Ya begitulah intinya begitu seperti itu ya. Mungkin itu untuk pembelajaran kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman banyak latihan ya. Siapa di sini yang nyadar loh ternyata selama ini saya salah ya gitu. Sama saya juga kayak gitu ketika pernah belajar selama ini saya bacanya salah gitu kan. Saya kemana aja gitu kan hidup
berapa puluh tahun, berapa belas tahun baru sadar ternyata bacanya seperti ini, begitu ya. Jadi ya banyak-banyak latihan lah. Intinya teman-teman banyak latihan, tuh kan seru prakteknya. Iya dong, emang seru latihan. Belajar Quran itu, apalagi di makros itu emang beneran paling seru ya. Jadi harus benar-benar gitu ya. Karena ini forumnya agak banyak, agak kesulitan juga kalau satu-satu begitu. Nanti dicari solusinya lagi bersama tim. Nanti dicarilah solusinya gimana nih pas prakteknya gitu yang baik. Nanti penyampaiannya enak gimana begitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi banyakin praktek ya, biasakan membaca yang benar. Makanya nanti teman-teman buka Qur'annya, nah cari nih 6 huruf ini gitu kan, dilatih lah gitu ya di huruf 6 itu ya supaya terbiasa gitu ya. Minimal kalau teman-teman masih belajar minimal bisa membaca 1 lembar lah, misalkan 1 hari gitu kan, kebiasaan. Istiqomah misalkan 1 lembar gitu, udah beberapa hari kemudian baru lanjut ke 2 lembar gitu, tambah sampai bisa 1 hari itu 1 juz begitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman praktek nyari ayat Quran yang memang ada di situ ya. Memang ada ayat ada huruf 6 itu ya. Jadi dipraktekin ya. Insya Allah pasti bisa teman-teman. Ya kalau teman-teman ngerasanya masih kok sulit, wajar sekali ya. Sangat wajar kalau teman-teman merasa kesulitan. Begitu. Nanti di grup saya akan contohkan ya. Saya akan contohkan yang benar kayak gimana gitu. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Bangga. Baiklah, terima kasih atas